tuh. Nah, pasti adik-adik semua di rumah sudah apa? Semangat mau memuji nama Tuhan. Tapi sebelum kita memulai ibadah sekolah minggu kita, kakak mengajak adik-adik untuk saat teduh dan juga bernyanyi. Kita mau bernyanyi lagu Bapakku Datang Padamu. Semua tangannya dilipat, matanya ditutup, kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk berkat-Mu Tuhan. Di pagi ini kami mau memulai ibadah sekolah minggu kami. Ajari kami Tuhan, anak-anak-Mu, untuk dapat memuji Tuhan, bernyanyi, mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik sudah pada semangat kan? Pastinya dong. Sekarang kita mau yel-yel kelas TK. Siapa yang masih ingat di rumah? Wah, pasti adik-adik masih ingat kan? Oke, kakak ajak adik-adik untuk jongkok. Coba jongkoknya mana? Oke, sudah siap? Kakak panggil ya. Kelas TK. Anak Tuhan dahsyat dalam Kristus. Yeay, semangat! Nah, adik-adik pasti sudah semangat kan? Kakak punya lagu nih adik-adik biar kita lebih semangat lagi. Lagunya Aku Anak Sekolah Minggu. Bisa? Bisa, musik!
firman Tuhan. Tapi sebelum kita dengarkan firman Tuhan, kita sikap duduk yang baik ya, oke? Nah, karena adik-adik nih, biasanya kan kalau sekolah dulu kita ada syalalala kan? Nah, sekarang kakak mau syalalala nih sama adik-adik, biar kita apa? Duduk yang rapi, oke? Kita mulai syalalala, jempolnya diangkatkan tinggi jempolnya. Syalalala, syalalala, saya cinta Yesus. Syalalala, Yesus cinta saya. Kita coba sekali lagi. Siapkan hati kita mau siapkan telinga kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita dengarkan firman Tuhan, kakak ajak adik-adik untuk bernyanyi lagu Ini Telingaku Tuhan. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu pada kami hingga saat ini. Sekarang Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu, ajarilah kami, supaya kami bisa dengar-dengaran. Ampunilah segala dosa kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi kelas TK. Oke, hari ini kita akan mendengarkan cerita. Hari ini Kak Rifka akan bercerita tentang seorang bapak, bapak. Nah, seorang bapak ini namanya adalah Bapak Apolos. Namanya siapa? Bapak Apolos. Nah, Bapak Apolos ini kenapa ya adik-adik? Bapak Apolos ini dia itu adalah seorang yang sangat suka memberitakan firman Tuhan. Wah, sangat suka memberitakan firman Tuhan. Siapa yang mau tahu cerita tentang Bapak Apolos? Wah, karena semuanya mau tahu, kita simak bareng-bareng cerita tentang Bapak Apolos. Dahulu kala, di kota Efesus, ada seorang bapak yang bernama Bapak Apolos. Bapak Apolos ini punya bakat. Dia ini punya talenta adik-adik. Talentanya ini ada 2. Yang pertama, Bapak Apolos ini sangat pintar, sangat pandai saat dia belajar Alkitab. Jadi, Bapak Apolos ini orang yang sangat pintar dalam belajar firman Tuhan. Dia ini menguasai Alkitab dari awal sampai akhir. Dia ini hafal, dia ini paham tentang isi Alkitab. Itu dia yang pertama. Nah, yang kedua, Bapak Apolos ini sangat pintar saat dia berbicara di depan orang banyak. Nah, waktu Bapak Apolos ini berbicara di depan orang banyak, dia ini gak takut, dia gak malu-malu, dia sangat berani. Nah, itu dia talenta yang Tuhan berikan sama Bapak Apolos.
Nah, dengan talenta yang dia punya itu, dengan 2 talenta yang dia punya itu, Bapak Apolos ini menjadi seorang pemberita firman Tuhan. Bapak Apolos ini adalah orang yang sangat senang memberitakan firman Tuhan, adik-adik. Dia berbicara di depan orang banyak tentang firman Tuhan. Dia mengajar orang banyak tentang firman Tuhan. Nah, saat Bapak Apolos lagi mengajar di rumah ibadat, di rumah Tuhan saat itu, Bapak Apolos bertemu dengan 2 orang. Yang pertama namanya adalah Bapak Aquila dan yang kedua namanya Ibu Priscilla. Yang pertama namanya Bapak Aquila dan yang kedua namanya Ibu Priscilla. Nah, Bapak Aquila dan Ibu Priscilla ini mereka melihat Bapak Apolos saat dia sedang mengajar firman Tuhan. Mereka melihat Bapak Apolos ini lagi ngajar firman Tuhan di rumah ibadat. Nah, akhirnya Bapak Aquila dan Ibu Priscilla mengundang Bapak Apolos ke rumah mereka, adik-adik. Akhirnya Bapak Aquila dan Ibu Priscilla mengundang nih Bapak Apolos untuk datang ke rumah mereka. Nah, di situ Bapak Apolos dan Ibu Priscilla belajar Alkitab bersama dengan Bapak Apolos. Mereka belajar bersama-sama tentang Alkitab, tentang firman Tuhan. Padahal adik-adik, tadi kan Bapak Apolos itu sangat pandai belajar Alkitab, dia itu sangat pintar Alkitab. Tapi Bapak Apolos tidak sombong. Dia tetap mau belajar, terus belajar Alkitab bersama dengan Bapak Aquila dan Ibu Priscilla. Nah, itu dia tadi cerita tentang Bapak Apolos. Wah, hebat banget nggak Bapak Apolos? Hebat, Bapak Apolos hebat, sangat hebat adik-adik. Nah, dari cerita Bapak Apolos itu kita mau belajar adik-adik. Kita mau belajar apa? Yang pertama, kita mau belajar 2 hal. Yang pertama adalah menjadi saksi-saksi Kristus. Menjadi saksi-saksi Kristus gimana sih caranya? Menjadi saksi-saksi Kristus itu adalah memberitakan firman Tuhan kepada orang-orang supaya orang-orang jadi percaya sama Tuhan Yesus. Seperti Bapak Apolos tadi. Tapi adik-adik, memberitakan firman Tuhan gak harus kayak Bapak Apolos tadi menceritakan Alkitab kepada orang banyak, berdiri di depan orang banyak terus bercerita tentang firman Tuhan kepada orang banyak. Gak harus adik-adik. Walaupun kita masih kecil, adik-adik masih kecil, adik-adik tetap bisa memberitakan firman Tuhan seperti Bapak Apolos dengan cara berbuat baik. Contohnya kayak gimana? Banyak. Berbuat baik misalnya membantu mama dan papa, terus rajin berdoa, terus rajin mengikuti sekolah minggu nih. Walaupun sekarang sekolah minggunya belum ke gereja, sekolah minggunya masih di rumah, tapi anak-anak Tuhan yang baik akan selalu mengikuti ibadah sekolah minggu kayak adik-adik sekarang nih. Adik-adik sekarang ada anak-anak yang hebat. Terus apalagi? Misalnya nih, setelah mendengarkan firman Tuhan, nanti adik-adik boleh cerita ke mama, boleh cerita ke papa tentang firman Tuhan hari ini. Itu adalah salah satu contoh memberitakan firman Tuhan seperti Bapak Apolos. Terus apalagi? Itu yang pertama adalah memberitakan firman Tuhan, yaitu dengan cara yang pertama adalah berbuat
berbuat baik. Terus yang kedua, caranya adalah dengan menggunakan talenta kita. Kayak tadi Bapak Apolos punya talenta, dia punya bakat. Apa tadi, coba yang dengerin? Apa tadi talentanya Bapak Apolos? Dia sangat pandai dalam Alkitab. Bapak Apolos ini tadi ceritanya dia itu sangat pandai dalam Alkitab. Dia sangat menguasai Alkitab. Adik-adik, dia tahu nih pokoknya dia tahu dari awal sampai akhir Alkitab, dia hafal semuanya, dia tahu semuanya, dia sangat pintar Bapak Apolos ini. Terus dia juga pandai berbicara, Jadi waktu misalnya nih Bapak Apolos berbicara di depan orang banyak, dia nggak malu-malu, dia berani. Terus dia saat memberitakan firman Tuhan, dia nggak takut berbicara di depan banyak orang, dia sangat pemberani. Itu dia bakatnya dan talentanya Bapak Apolos. Nah, adik-adik juga pasti adik-adik di rumah semuanya, adik-adik kelas TK, ada anak-anak Tuhan yang hebat. Tuhan pasti sudah memberikan talenta masing-masing kepada adik-adik, dan talentanya ini pasti berbeda-beda. Misalnya ada yang suka menyanyi, jadi dia pintar menyanyi, suaranya bagus. Siapa coba di sini yang suka menyanyi? Wah, banyak nih yang talentanya menyanyi. Atau siapa di sini yang suka menari? Wah, banyak juga. Atau siapa di sini yang suka menggambar? Nah, banyak. Nah, itu dia adik-adik talenta yang Tuhan berikan kepada kita. Bisa menari, menyanyi, atau menggambar, dan masih banyak lagi yang pasti akan berbeda-beda. Nah, seperti Bapak Apolos tadi adik-adik, dia menggunakan talentanya, dia menggunakan bakatnya untuk memuliakan nama Tuhan. Dia menggunakan talentanya untuk memberitakan firman Tuhan. Seperti Bapak Apolos tadi, kita mau belajar, adik-adik belajar untuk menggunakan talenta adik-adik, menggunakan bakat adik-adik untuk memuliakan nama Tuhan, untuk memberitakan firman Tuhan. Contohnya kayak gimana? Contohnya, misalnya ada yang suka menggambar, gambarnya sangat bagus. Terus misalnya temennya atau adiknya atau kakaknya gak bisa menggambar, adik-adik mengajarkan nih kayak gini nih gambarnya supaya bagus. Nah, itu adalah salah satu contoh memberitakan firman Tuhan. Terus misalnya kalau misalnya di sekolah minggu ada Natalan atau ada Parheheon. Nah, itu kan biasanya kita ada penampilan menyanyi, ada penampilan menari, atau penampilan bermain musik. Nah, adik-adik kelas TK ikut dalam penampilannya, adik-adik menyanyi, adik-adik menari, atau adik-adik bermain musik. Nah, itu adalah salah satu contoh memberitakan firman Tuhan. Nah, yang terakhir, misalnya kan tadi adik-adik punya talenta, terus adik-adik punya bakat, dan adik-adik adalah anak-anak Tuhan yang hebat. Nah, gak cuman sampai di situ adik-adik. Seperti Bapak Apolos, walaupun dia udah hebat, dia udah pintar dalam Alkitab, dia tetap mau belajar. Dia tadi belajar sama siapa? Sama yang namanya Ibu Priscilla dan Bapak Aquila dan Ibu Priscilla. Nah, Bapak Apolos ini walaupun dia sudah pintar Alkitab, dia udah menguasai Alkitab, dia tetap mau belajar. Dia belajar bersama dengan Bapak Aquila dan Ibu Priscilla. Karena dia mau belajar, dia terus belajar, akhirnya dia menjadi pemberita firman Tuhan yang sangat hebat. Nah, seperti Bapak Apolos adik-adik, kita mau belajar untuk terus belajar. Gak boleh
nggak boleh sombong. Misalnya, gambar aku udah bagus, aku nggak mau belajar lagi. Pokoknya udah bagus, aku males belajar lagi. Nah, nggak boleh kayak gitu. Pokoknya walaupun kita udah hebat, adik-adik udah hebat, udah pintar menyanyi, pintar menari, pintar menggambar, atau pintar bermain alat musik, adik-adik harus terus belajar, harus terus rendah hati, nggak boleh sombong, harus terus belajar supaya bakatnya adik-adik, talentanya adik-adik bisa memuliakan namanya siapa? Nama Tuhan. Oke adik-adik, itu dia cerita firman Tuhan kakak hari ini. Sekarang kita mau apa? Kita mau aktivitas. Tapi sebelum aktivitas, kita mau lipat tangan, kita mau tutup mata, kita mau berdoa dulu. Kita mau lipat tangannya, kita mau tutup matanya. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu. Kami boleh mendengarkan firman-Mu hari ini. Ajarilah kami Tuhan, supaya kami bisa menjadi saksi-saksi-Mu yang hebat. Ajarilah kami Tuhan, supaya kami bisa menggunakan talenta kami untuk memuliakan nama-Mu. Ajarilah kami juga Tuhan, supaya kami selalu rendah hati dan mau belajar. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Oke adik-adik, sekarang kita mau aktivitas. Aktivitasnya kita mau bernyanyi. Kita mau bernyanyi lagu Big or Small. Sekarang kita coba nyanyi bareng-bareng ya adik-adik. Musik. Saat bernyanyi, minta tolong mama atau minta tolong papanya untuk ngerekamin, terus nanti videonya jangan lupa dikirimin ke grup WhatsApp kelas TK. Oke adik-adik, bisa? Pasti bisa. Jangan lupa ya adik-adik saat bernyanyi untuk mengikuti gerakannya. Oke, itu dia aktivitasnya adik-adik. Selamat hari Minggu, dadah!